Halo Sobat 100, masih dengan Katri di sini dalam program 100 Institute. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai soal terkait dengan regresi linear. Nah, mari kita sama-sama simak ya untuk soal berikut. Nah, di sini dikatakan tabel berikut ini memberikan informasi mengenai kandungan gula dalam gram dan jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel merek sereal. Oke, mari kita perhatikan tabel berikut. Jadi di tabel ini ada kandungan gula dan ada jumlah kalorinya. Dan tadi kita bisa lihat bersama-sama di sini disampaikan kalau ada 13 sampel. Oke, sudah diperhatikan untuk tabelnya. Nah, sekarang kita lihat untuk pertanyaan soalnya. Pertanyaannya di sini adalah prediksi jumlah kalori dalam satu sajian saat kandungan gula itu 30 gram. Oke, adalah berapa? Jadi yang ditanya adalah prediksi jumlah kalori kalau kandungan gulanya 30 gram. Kita perhatikan di atas. Di sini yang di atas di tabel untuk keterangan gula itu kan tidak menyebut untuk 30 gram itu kandungan kalorinya berapa gitu ya. Nah, sekarang dari data yang ada, bagaimana kita bisa memprediksi untuk jumlah kalori kalau kandungan gulanya ada 30 gram. Nah, gimana caranya? Oke, mari simak bareng-bareng ya untuk caranya. Pertama, kalau kita mau memprediksi jumlah kalorinya, berarti yang pertama kali harus kita tahu adalah persamaan dari regresinya ini. Jadi dari persamaan tersebut baru kita bisa prediksi. Nah, sekarang gimana cara cari persamaan regresinya dari data yang ada? Oke, perhatikan di sini ya. Bentuk umum untuk persamaan regresi itu ada Y topping sama dengan A plus BX. Kalau kita sudah tahu nih bentuk umumnya, berarti kita harus cari persamaan dari regresinya ini. Pertama berarti kita harus menentukan nilai A, B-nya. Dari mana kita dapat nilai A? Kalau dari persamaan sih sebenarnya bisa kita lihat ya, A ini kan konstan, bisa dipindahin. Jadi nanti Y min BX. Tapi Y yang kita pakai di sini adalah bukan dari Y toppingnya. Y sama X ini nanti kita pakai adalah dari rata-rata si Y. Rata-rata Y di sini berarti adalah variabel dependennya, yaitu kalori. X berarti X bar ya di sini ya. Nah, itu berarti rata-rata dari gulanya. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk cari nilai B? Ingat, B itu kita bisa pakai SSXY dibagi dengan SSXX. Oke. Nah, satu-satu ya. SSXY itu apa? SSXX itu apa? Perhatikan di sini. SSXY itu adalah jumlah dari perkalian XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi dengan N. Kalau SSXX berarti jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah X yang dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, untuk dapat nilai X, Y, jumlah X, jumlah Y gitu ya, dari mana kita perolehnya? Dari data ini. Nah, biar gampang kita coba tuliskan gula ini sebagai variabel X ya, variabel independennya. Dan Y kita tuliskan sebagai variabel Y sebagai variabel dependennya. Oke, dan kita cari untuk perkalian dari XY ataupun untuk X kuadrat. Nah, perhatikan tabel yang kakak perlihatkan ini. Jadi di sini kakak punya si X tadi yaitu gula. Kita tuliskan di sini jumlahnya. Jadi untuk yang kolom sebelah kanan ini adalah jumlahnya. Jadi jumlah X itu ada 122. Jumlah Y itu berarti ada 1800 gitu ya. Nah, di sini ada XY. XY artinya adalah perkalian antara X dan Y. Kaliin masing-masing. 4 kali 120, 15 kali 200, 12 kali 140 dapat 1680, 11 kali 110, 1210 dan seterusnya. Nah, yang di sebelah kanan ini 18.600 adalah jumlah dari X dan Y-nya. Oke, jumlah dari perkalian X dan Y. Nah, di sini kita juga butuh yang namanya X kuadrat. Berarti kita butuh 4 dikuadratkan, jadi 16.
15 dikuadratkan jadi 225. 12 dikuadratkan 144. Semuanya kita jumlahkan lagi. Jadi totalnya ada 1482 untuk X kuadrat. Y kuadratnya diperlukan nggak sih Kak? Kita lihat di sini, ada nggak kita pakai Y kuadrat? Kalau kita lihat di sini kan nggak ada ya Y kuadrat. Jadi sebenarnya baris terakhir ini nggak perlu kita cari juga nggak apa-apa gitu. Oke? Oke, nah sekarang kita sudah dapat nilai-nilainya dari tabel di sini dan kita sudah tahu untuk penggunaan rumusnya. Oke, jadi kalau udah tinggal kita masukkan ke perhitungannya. Oke, tadi kan kita mau cari nilai A ya. A itu berhubungan dengan X bar sama Y barnya. Jadi kita cari X barnya dulu. Ini adalah X bar ya. Barnya kurang panjang, kakak tulis di sini nggak apa-apa. Ini adalah X bar. Artinya adalah jumlah dari X dibagi dengan N. Jumlah X ini berarti adalah 122 dan N-nya adalah jumlah sampelnya atau banyak sampelnya, yaitu 13. Jadi di sini kakak tulis 122 dibagi 13 diperoleh 9,385. Ada X bar berarti kita butuh Y bar juga. Untuk Y bar di sini berarti jumlah Y dibagi dengan N. Kita lihat di sini jumlah Y-nya adalah 1800, N-nya tadi adalah 13, banyak sampel. Jadi di sini 1800 dibagi 13 kita peroleh 138,462. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjutkan untuk mencari B-nya juga ya. Berarti kita harus cari SSXY. Jumlah dari XY dikurangkan jumlah X dikali jumlah Y dibagi N. Kita sudah punya jumlahnya, si XY ada 18.600, kita masukkan di sini 18.600 kurangkan jumlah X 122, jumlah Y 1800 dibagi dengan N-nya yaitu 13. Boleh teman-teman hitung pakai kalkulator juga nggak apa-apa karena angkanya besar gitu ya. Nah, di sini diperoleh 1707,692. Oke. Kalau ada SSX berarti kita harus cari SSXX tadi ya untuk dapat nanti B. Tipe rumusnya sama. Kalau SX berarti X dikali X jadi X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan dibagi N. Berarti kita tinggal masukkan nilainya adalah 1482 dikurangkan 122 dibagi 13. Jadi kalau udah dihitung nilainya jadi 337,077. Nah, dari sini berarti kita bisa dapat nilai A maupun nilai B gitu ya. Nah, yang pertama untuk nilai B dulu, SSXY dibagi dengan SSXX. Kita sudah punya nilainya 1707,692 dibagi 337. Kita masukkan untuk nilainya. Nah, setelah dibagi nilainya jadi 5,066. Oke, ingat tadi Y topping butuh A plus BX. Kita butuh nilai A. A dari Y min BX. Y di sini kita pakainya adalah Y barnya. X di sini kita pakai adalah X barnya. Jadi tinggal masukkan nilainya ya. 138,462 dikurangkan B tadi 5,066 dikali X barnya 9,385. Kita peroleh di sini nilainya 90,917. B-nya sudah dapat, A-nya sudah dapat. Nah, masukkan ke persamaan regresinya tadi. Sehingga kita punya persamaan regresinya Y atau pakai Y topping ya, sama dengan 90,917 plus 5,066X. Nah, dari persamaan regresi ini kita bisa memprediksi jumlah kalori untuk kandungan gula yang 30 gram. Caranya gimana Kak? Tadi gula itu kan sebagai variabel X ya. Jadi X-nya ini tinggal kita ganti dengan 30, maka kita peroleh nilai Y-nya. Nah, nilai Y tersebut itu adalah nilai prediksinya. Oke? Nah, mari kita masukkan untuk nilainya. Untuk kandungan gula 30 gram. Artinya X 30 tadi ya, maka nilai Y 90,917 ditambah 5,066 kali 30. Berarti di sini tinggal kita hitung nilainya adalah 242,897 atau kakak bulatkan menjadi 243.
Oke. Jadi artinya jumlah kalori untuk kandungan gula 30 gram adalah 243. Oh ya, jumlah kalori di sini dalam gram, berarti 243 gram. Seperti itu. Oke. Sudah paham kan ya, teman-teman semua? Oke, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa melanjutkan untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Oke, terima kasih dan selamat belajar.